Jemaah haji mulai berdatangan ke asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur. Mereka akan mengikuti serangkaian persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci. Sejak pagi calon jemaah mulai berdatangan. Mereka tampak mengenakan pakaian berwarna ungu dengan motif batik di bagian dada dan lengan. Pada hari ini sudah ada 2 kloter jemaah haji yang diberangkatkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedua kloter tersebut merupakan kloter 5 asal Banten dan kloter 6 asal Jakarta. Pada musim haji 2025 embarkasi Jakarta Pondok Gede akan memberangkatkan 24.437 jemaah haji. Untuk mengetahui update terkini, kita segera terhubung dengan reporter Berita 1 Andrea Osana serta juru kamera Hilman Praito. Selamat siang Andrea, seperti apa kondisi juga persiapan jemaah haji saat ini tempat Anda berada? Ya, selamat siang Agung dan juga pemirsa Berita 1. Memang dapat kami sampaikan bahwa sejak pagi hari tadi ini sudah banyak jemaah haji yang tiba di asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur ini, di mana berdasarkan data yang kami terima pada hari ini terdapat 4 kloter yang akan tiba di asrama ini, di mana tadi baru saja datang kloter nomor yang ke-8 yang tadi tiba sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat di asrama ini, dan kemudian kloter tersebut sebanyak 389 jemaah haji ini berasal dari Banten, yang kemudian pada saat ini kalau Anda melihat di belakang saya sudah mulai kosong, di mana tadinya ini dipenuhi oleh jemaah haji untuk melakukan pendataan sebelum akhirnya diarahkan untuk menuju kamar di asrama haji ini. Dan kemudian kloter selanjutnya nantinya akan diperkirakan tiba sekitar pada pukul 15:25 sebanyak 389 jemaah yang berasal dari Jakarta, dan kemudian kloter yang terakhir pada hari ini akan tiba sekitar pukul 19.00 pada dengan jumlah 438 yang berasal dari Banten untuk kloter ke-10. Dan kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada hari ini sudah berangkat 2 kloter, yakni kloter 5 dan juga kloter 6, di mana sebanyak 778 jemaah haji ini sudah diberangkatkan tadi pagi. Dan adapun saat ini terdapat kloter 8 yang tadi saya sebutkan sudah sampai, di mana tadi proses yang dilakukan di sini adalah mereka melakukan pengecekan dokumen, kemudian juga melakukan pengecekan kesehatan, di mana disediakan juga laboratorium untuk pengecekan kesehatan ini, dan kemudian juga dilakukan pengecekan untuk identitas dan juga kemudian diberikan uang saku yang akan mereka gunakan saat beribadah haji di Madinah Mekah. Dan kemudian juga informasi terbaru yang dapat kami sampaikan yang tadi kami peroleh dari Humas Kanwil DKI Jakarta, yakni Fajar, menyebutkan pada kloter 10 untuk jemaah haji yang tiba pada hari ini dan akan diberangkatkan besok sekitar pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Nantinya jemaah tersebut akan dilepaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian juga nantinya akan ada 62 kloter untuk jemaah haji yang diberangkatkan melalui asrama Haji Pondok Gede ini dengan jumlah kurang lebih dari 24.000 jemaah haji yang akan diberangkatkan hingga pada akhir Mei 2025 nanti. Agung, kembali ke Anda. Andrea, mungkin Anda bisa jelaskan pos-pos pemeriksaan apa saja yang perlu dilalui oleh para calon jemaah haji begitu tiba di embarkasi ini? Ya, Agung dan juga pemirsa Berita 1, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saat tiba di asrama Haji Pondok Gede ini tadi para jemaah ini kemudian diarahkan untuk duduk di aula ini untuk menunggu giliran, di mana nanti yang pertama mereka akan melakukan konfirmasi untuk identitas, kemudian juga dilangsungkan dengan konfirmasi bahwa untuk biaya haji ini sudah dilunaskan, kemudian juga untuk pengecekan kelengkapan dari dokumentasi yang dibutuhkan untuk pemberangkatan haji, dan kemudian juga Andrea, untuk pengecekan kesehatan dan dilanjutkan Andrea, juga maksud kami mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami titik-titik di mana tempat pemeriksaan tersebut. Kami melihat ada bangku kosong di belakang Anda, ada petugas yang tengah berjaga di belakang Anda.
Ya, baik Agung dan juga pemirsa, saat ini saya akan menunjukkan titik-titik di mana para jemaah haji tadi akan sudah melakukan pemeriksaan begitu ya. Di sebelah kiri saya saat ini, di mana di titik tersebut para jemaah haji kemudian duduk untuk menunggu giliran mereka dipanggil. Kemudian juga di titik selanjutnya, Agung dan juga pemirsa, di ujung sana mereka akan melakukan pengecekan untuk identitas yang akan dikonfirmasi, dan kemudian juga selanjutnya adalah untuk pengecekan apakah biaya haji yang sudah mereka lunasi untuk kepentingan untuk keberlangsungan dari pemberangkatan haji, dan kemudian yang selanjutnya adalah pengecekan untuk dokumentasi dari para jemaah yang akan digunakan untuk keberangkatan haji. Dan kemudian juga di sebelah kanan saya saat ini akan ada pengecekan untuk kesehatan dari para jemaah haji, yang mana kemudian juga disediakan laboratorium yang akan digunakan untuk jemaah haji ini melakukan pengecekan kesehatan yang berada di depan saya. Depan saya ini ada arahan untuk menuju laboratorium, di mana di sana ada untuk pengecekan kesehatan. Agung. Andrea, jika ada calon jemaah haji yang ternyata tidak memenuhi standar pemeriksaan baik kesehatan maupun juga administrasi, prosedur apa yang perlu mereka lakukan agar tetap bisa berangkat ke Tanah Suci? Ya, Agung dan juga pemirsa Berita Satu, yang kami dapatkan informasi sebelumnya adalah apabila jemaah haji ini memiliki dokumen-dokumen yang belum lengkap, ini dapat dilengkapi. Dan kemudian juga untuk jemaah haji yang diketahui mengalami sakit sebelum melakukan proses karantina, ini nantinya mereka akan dilakukan proses karantina, di mana keberangkatan mereka akan diundur satu hari dari jadwal seharusnya mereka berangkat, yang mana nanti akan dilakukan istirahat di asrama haji ini lebih lama daripada jemaah yang lain, di mana jemaah yang lain normalnya ini akan dilakukan karantina selama 24 jam, dan itu artinya apabila ada jemaah haji yang sakit ini untuk proses karantinanya tentunya akan lebih lama dan diundur selama 1 hari hingga dipastikan bahwa jemaah haji tersebut dikatakan dapat melanjutkan untuk pemberangkatan haji. Agung. Oke, di embarkasi tempat Anda berada saat ini, adakah catatan begitu calon jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan secara administratif maupun juga kesehatan sehingga harus tertunda keberangkatannya? Ya, Agung dan juga pemirsa Berita Satu, untuk kloter dari 5 hingga kloter 8 yang baru saja yang mana tadi kloter 8 baru saja sampai pada pagi hari tadi, memang tidak dikatakan adanya jemaah haji yang tidak memenuhi syarat begitu. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pada kloter awal ini terdapat 1 jemaah haji yang dikatakan kurang fit untuk melakukan pemberangkatan haji, sehingga baru diberangkatkan pada hari ini. Agung. Baik, terima kasih Andrea Hosana. Tentu harapan kami para calon jemaah haji juga bisa berada dalam kondisi yang fit, serta juga pemeriksaan administratifnya bisa lengkap agar bisa bergerak ke Tanah Suci begitu sesuai jadwal. Terima kasih Andrea Hosana atas laporan Anda, serta juru kamera Hilman Prayeto. Selamat kembali bertugas.